Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Aulia Putri Zulkarnain, siswi SMP Negeri 1 Pamotan, kelas 8I, dan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Kulibat dari siswa SMP Negeri 1 Pamotan, kelas 8I, nomor absen 5, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amroman dari siswa SMP Negeri 1 Pamotan dari kelas 8I, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifah Ana Zahra dari siswi SMP Negeri 1 Pamotan kelas 8I dan dari kelompok 3. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ada tugas proyek kelompok nih untuk mewawancarai Bu Risa. Apakah ada waktu? Oke, mari. Iya ya. Oke, tadi katanya mau tanya apa saja? Mau tanya seputar info tentang Bu Risa, menggali lebih dalam Bu Risa guru SMP Negeri 1 Pamotan. Apa aja pertanyaannya? Kayak yang pertama nih, pertanyaan dari saya. Gimana sih rasanya jadi guru, mengajar dari guru di SMP Negeri 1 Pamotan ini? Di SMP Negeri 1 Pamotan. Oke, kita tahu SMP Negeri 1 Pamotan itu merupakan salah satu sekolah yang luar biasa prestasinya di Kabupaten Rembang, ya deh. Kalau di kecamatan, oke lah, nomor 1 itu pasti SMP Negeri 1 Pamotan. Iya. Ini kalau ditanya bagaimana perasaannya, ya perasaannya mesti senang, ada sebuah kebanggaan untuk mengajar anak-anak atau siswa di SMP Negeri 1 Pamotan, ya. Karena hanya anak-anak terpilih yang bisa masuk ke sekolah kita di SMP Negeri 1 Pamotan. Dan mestinya kalau menjadi guru di sini banyak sekali tantangan, di mana kita harus selalu menggali bagaimana cara untuk mengajar dan bisa mengembangkan bakat anak-anak yang ada di sini. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya itu, gimana sih cara mengajar menggunakan metode yang menyenangkan biar murid-murid tuh gak bosen gitu loh. Kan biasanya ada guru tuh yang menerangkan hanya bercerita saja dan datar gitu pastinya. Itu gimana ya Bu? Ya, yang pasti itu juga merupakan PR ya, karena gini, yang pasti kalau anak-anak dengan metode ceramah saja itu mesti bosan. Nah, kita saja sebagai guru misalnya ada nanti diklat dan sebagainya, itu juga merasa bosan kalau hanya berceramah saja gitu ya. Nah, ini caranya gimana ya, kita lihat dengan perkembangan zaman seperti ini sekarang dengan menggunakan banyak sekali metode-metode atau game, permainan diselingi dengan lagu dan lain sebagainya. Tapi kadang kendalanya itu tidak didukung dengan fasilitas gitu ya. Jadi misalnya kita butuh LCD dan lain sebagainya, ternyata nggak ada tuh. Jadi dari situ tetap yang pasti melibatkan anak. Jadi jangan monoton guru saja yang ada di depan. Jadi sering-sering melibatkan anak ya. Jadi buat pertanyaan atau mungkin ya tadi dibuat game atau mungkin juga lagu dan sebagainya. Ice breaking itu. gitu. Iya, ice breaking, jangan sampai lupa itu ya. Gitu. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Perkenalan, nama saya Ibad ya. Saya mau wawancara. Ya, silakan. Yang pernah sudah lama itu mengajar. Kalau ditanya sudah berapa lama mengajar ya. Kalau ngajar itu dimulai dari tahun 2002. Kamu udah lahir belum? Belum. 2002. Sekarang 2024, berarti sudah 22 tahun saya mengajarnya, gitu ya. Soal kedua, ceritakan pengalaman ibu saat pertama kali bekerja sebagai guru. Begitu.
tahun 2002 itu saya belum mengajar di SMP Negeri 1 Pamutan ya, tetapi itu masih mengajar di SMP Negeri 3 Pamutan. Mungkin kalian kenalnya sebagai SMP Bedok gitu ya. Jadi sebagai guru tidak tetap atau GTT itu tahun 2002. Kalau pengalaman pertama, karena saat itu baru lulus kuliah ya, kita masih pengalaman masih nol, cuma kita dapat pengalaman itu dari praktek ya. Praktek itu waktu itu saya di Solo kuliahnya di praktek, karena kemudian kalau pas langsung terjun ke sekolah asli agak bingung ya, seperti itu. Apalagi anak-anak di SMP Negeri 3 Pamutan saat itu ya, itu masih belum seperti sekarang. Jadi masih anaknya sulit diatur di dalam kelas, masih nggak mau pakai sepatu, masih kejar-kejaran, ya nggak mau memperhatikan sama sekali. Nah itu, jadi kalau pengalaman pertama intinya masih harus banyak belajar ya, belajar cara mengajarnya, atau mungkin kalau kita belum siap materi, nah itu susah sekali kalau menghadapi anak di dalam kelas. Jadi intinya harus dipersiapkan pengalaman dan juga materi mengajar saat itu gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Niam. Saya akan memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Apa motivasi Ibu ingin menjadi guru? Motivasi saya untuk menjadi guru, yang pasti karena orang tua saya dulu guru ya. Jadi waktu kecil itu sering ikut ibu saya terutama ya, itu ke sekolah ngajar gitu. Tapi dulu ibu saya itu adalah guru SD gitu. Jadi karena dari kecil jadi di lingkungan pendidikan seperti itu salah satu motivasi untuk menjadi guru ya. Intinya pengen berbagi ilmu sama anak-anak dan sebagainya. Tapi dulu waktu awal itu saya cita-citanya pengen jadi guru TK. Karena apa? Karena dulu itu TK setahu saya itu hanya bisa menggambar kalau nggak lingkaran gitu, mewarnai gitu, menyenangkan sekali. Tapi semakin kesini ya, setelah kuliah itu ternyata sekarang menjadi guru SMP, ya udah disyukuri, alhamdulillah itu ya, mungkin jalan yang paling baik seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat mengajar di kelas 8A sampai 8D? 8A sampai 8D ya, itu yang saya ajar saat ini untuk kelas 8, 8A sampai 8D. Untuk kelas 9 itu kelas 9E, F, G ya. Kalau khusus untuk kelas 8 namanya kelas ya, namanya kelas itu mesti punya karakter masing-masing. Ono kelas yang rame ya kan, ada anak yang kelas yang mudah diatur dan lain sebagainya. Untuk kelas A sampai D itu masing-masing punya karakter. Mungkin yang paling rame menurut saya itu kelas 8C ya, itu ya. Tapi ya 8C maksudnya itu ya bukan terus ulang gitu, tidak ya. Jadi mungkin perlu pengarahan. Tapi secara umum baik semua ya. Jadi maksudnya di sini perlu pengarahan biar bisa lebih baik lagi. Itu adalah tugas dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi intinya dari 8A sampai 8B baik-baik semua anaknya gitu. Ada Bu. Baca. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Mau wawancara ya? Ada dua pertanyaan. Yeah. Yang pertama yaitu, apa keluh kesah Ibu sebagai guru di SMP Negeri 1 Pamutan? Keluh kesahnya jika ada siswa yang tidak nurut guru, intinya seperti itu ya. Jadi kalau tidak nurut guru, entah itu di kelas, entah itu kalau kemudian ketemu dikasih tugas dan sebagainya, itu yang enak ya. Nanti kurang enak di sini ya, nanti untuk kegiatan pembelajaran kurang berjalan bagus gitu ya. Jadi misalnya ada yang tidak mengerjakan PR, kemudian juga misalnya piket tidak mengerjakan tugasnya secara baik dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini keluh kesahnya. Dan juga mungkin karena ada fasilitas sekolah yang rusak seperti kipas angin atau mungkin LCD ya, itu ya. Jadi yang perlu diperbaiki tapi belum diperbaiki. Tapi secara umum sudah baik itu. Untuk pertanyaan kedua yaitu, pesan untuk murid-murid Ibu.
pesan untuk murid-murid SMP Negeri 1 Pamotan? Yang pasti yang pertama harus patuh sama guru ya, harus patuh sama guru, karena di sini guru adalah sebagai orangnya pengganti orang tua di rumah, karena ini di sekolah berarti orang tua kamu adalah guru, seperti itu ya. Jadi di sini dalam segala hal, terutama yang kebaikan misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya diberikan PR, ambil tugas tambahan dan lain sebagainya, terus karena tidak mungkin tugas-tugas itu intinya merugikan kalian. Contohnya PR ya, diberikan PR itu tujuannya untuk kalian bisa berlatih soal, kemudian mengulang lagi pelajaran yang sudah diberikan, seperti itu ya. Kemudian misalnya ada tugas, misalnya ya lingkungan kalian yang kurang bersih di kelas misalnya pada waktu pelajaran, oh dibersihkan dulu dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar lingkungan kamu bersih, kemudian juga belajar bisa jadi nyaman ya kan. Kemudian terutama ini sudah memasuki musim penghujan ya kan, jadi di laci atau mungkin di sekitar itu selokan dan sebagainya itu dibersihkan biar terbebas dari nyamuk itu. Kemudian pesan yang kedua, jika kalian punya bakat, jangan dipendam. Di sini banyak sekali kan, ada banyak sekali kurikuler apa saja, selain pramuka, PMR, terus yang bisa menggali di sini untuk menggali hobi atau mungkin kalian punya bakat gitu, karate, tari, basket, voli, ada banyak lagi hadro, ya. banyak lagi ya, dan lain sebagainya. Nah kira-kira kamu suka yang mana itu? Voli, itu voli juga? Belum, tapi ada senang ke voli ya gitu ya. Jadi intinya kalau ada bakat, karena di sini banyak sekali sudah ditampung, ada ekstra dan sebagainya, dikembangkan bakatnya, nggak usah ragu, nggak usah malu-malu seperti itu, karena insya Allah nanti kedepannya pasti berguna untuk kamu ya, begitu. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.